semuanya, saya Galestari, NIM 68 2018 125. Saya akan menjelaskan tentang penyakit yang namanya tinggi hati atau yang lebih dikenal dengan sombong atau angkuh. Dalam bahasa Inggris, istilah tinggi hati itu sering disebut dengan kata swollen head atau kepala besar atau kepala yang bengkak. Kenapa orang itu bisa memiliki sifat tinggi hati? Oleh semuanya, pendapatnya, pandangannya, asumsinya, semua bersumber dari pikirannya. Saya paling hebat, saya paling pintar, saya paling kaya, saya paling berhasil. Karena semuanya bersumber dari pikirannya, makanya setiap dia menganggap saya paling hebat, kepalanya jadi besar, dan lama-lama kepalanya akan besar, dan maka orang itu akan jatuh. Itulah sebabnya kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Ada beberapa faktor seseorang memiliki sifat tinggi hati. Yang pertama, sering dipuji orang lain. Yang kedua, mempunyai popularitas atau dikenal oleh banyak orang. Ketiga, punya kemampuan fisik. Keempat, merasa punya kekuasaan atau wewenang dalam suatu kelompok organisasi. Selanjutnya adalah tanda-tanda nyata orang sombong yang sering tidak disadari. Yang pertama, biasanya orang yang sombong lebih cenderung suka membicarakan mengenai dirinya sendiri. Parahnya lagi, apapun topik pembicaraannya yang sering dibicarakan dengan orang lain bakal berbelok ke arah diri sendiri. Misalnya, kamu dan teman-teman sedang membicarakan mengenai tempat wisata di luar negeri. Lalu tiba-tiba kamu bilang, iya, aku punya saudara loh yang di sana. Atau, itu nggak enak, panas banget tempatnya. Informasi yang sebenarnya tidak penting itu bikin orang lain jengah, karena secara tidak langsung kamu sudah sesumbar. Selanjutnya yang kedua, kamu mengeluh, tapi kamu mengeluhnya sambil pamer. Pamer yang dibungkus dengan keluhan mungkin tanpa disadari sering dilakukan oleh banyak orang. Kamu mungkin memang sedang mengeluh karena ada hal yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Tapi jika kemudian kamu menambahinya dengan hal yang berlebihan, tentu itu sama saja dengan pamer. Misalnya, aduh pacarku nih, ngapain sih tiba-tiba kesini sambil bawain bunga? Aku kan gak minta, kesel deh. Honestly, lebih kesel lagi temenmu yang dengerin itu. Yang ketiga, tidak respect terhadap cerita pencapaian orang lain karena merasa hidupmu jauh lebih menarik atau lebih hebat. Kamu merasa cerita yang disampaikan orang lain itu tidak menarik karena kamu punya cerita yang lebih hebat. Mungkin kamu tidak mengutarakannya, tapi kamu sudah merasa superior daripada teman kamu. Dan itu bisa jadi tanda bibit kesombongan mulai tumbuh di dalam diri kamu. Yang keempat, kamu menyepelekan kemampuan orang lain. Selain merasa superior, menyepelekan kemampuan orang lain juga sudah salah satu bibit sombong. Tanpa sadar, kamu sudah mengerdilkan orang lain karena merasa lebih baik dari mereka. Hati-hati, karena hal ini juga membuatmu bakal dijauhi oleh orang-orang terdekatmu. Selanjutnya, ciri-ciri orang sombong. Tidak mau disalahkan atau selalu merasa paling benar. Orang sombong selalu membuat pembenaran dari apa yang sudah dilakukannya atau dikatakannya, walaupun apa yang dilakukannya itu salah. Orang seperti ini menganggap dirinya paling benar dan tidak percaya argumen dari orang lain. Yang kedua, paling suka kalau sedang dibicarakan. Jika dalam suatu diskusi, kamu selalu menunjukkan apa yang kamu mampu maupun apa yang kamu punya untuk dibicarakan, itu termasuk ciri-ciri orang sombong. Yang ketiga, menganggap status atau jabatan adalah segalanya. Orang yang menganggap kedudukannya, status atau jabatan adalah segalanya adalah termasuk ciri-ciri orang sombong. Karena jika kamu seperti itu, berarti kamu menganggap rendah orang yang memiliki jabatan di bawahmu. Dan yang keempat, menganggap orang yang tidak kita sukai sebagai musuh. Orang yang tidak kita sukai bukan berarti mereka adalah musuh atau ancaman bagi kita sebenarnya. Cara mengatasi orang sombong. Yang pertama, menghindari sebisa mungkin. Cara menghadapi orang sombong yang bisa dilakukan dengan menghindari saja. Bukan hanya untuk memutuskan hubungan silaturahmi, tapi untuk menghindari rasa jengkel dan perselisihan yang mungkin terjadi karena sikapnya yang terlalu sombong dan suka meremehkan orang lain. Orang yang terlalu sombong bisa memancing emosi yang menimbulkan pertikaian. Karena itu, sebaiknya hindari saja. Dan yang kedua, jangan terpengaruh dengan sikap orang yang sombong. Di dalam hidup tak perlu memusingkan apalagi memikirkan pasal kesombongan
Orang sombong memang sifatnya selalu bisa menggelitik dan memancing emosi orang lain. Namun, cara menghadapi orang sombong yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak ikut terpengaruh. Bagaimanapun sikapnya, apapun yang dikatakannya, anggaplah sebagai angin lalu. Nyatanya yang sebenarnya bermasalah di sini bukanlah diri kita, melainkan orang itu. Jadi untuk apa kita terlalu pusing memikirkan dan menghadapi orang yang sombong? Jauhi saja. Senantiasa bersikap baik. Menghadapi orang sombong berikutnya adalah dengan tetap bersikap baik dan tidak membiarkan emosi terpancing. Selalu berpikir positif dan banyak bersabar agar diri kita tetap tenang menghadapi orang yang sombong. Dan yang keempat, berusahalah memaklumi. Bisa kita lakukan dengan memaklumi perilaku orang tersebut. Kalau kita sudah bisa memaklumi sifat orang tersebut, maka kita pun jadi terbiasa melihatnya yang selalu sombong. Jadi, perasaan risih melihatnya pun jadi hilang. Dengan berusaha memaklumi, pikiran kita juga lebih positif. Dan ini merupakan salah satu cara menjaga kesehatan hati dari perasaan iri dan dengki, serta penyakit hati lainnya. Banyak sekali akibat iri hati dan dengki yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang kelima, tetap menjadi diri sendiri, maupun sebenarnya ia merendahkan kita, abaikan saja. Dan tetaplah menjadi diri sendiri. Cukup perlihatkan kemampuan kita agar orang sombong tersebut malu sendiri. Saat ia merasa perlakuannya tidak digubris, saat itulah ia akan menjadi kesal dan lelah karena merasa kita bukanlah orang yang tepat untuk disombongi. Dan yang keenam, hadapi kesombongannya dengan senyuman. Orang yang sombong akan berusaha membuat orang lain jadi terlihat rendah dan tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Karena itu, saat merasa orang sombong di sekitar kita ingin menjatuhkan kita, tetaplah hadapi dengan senyuman dan bersikaplah seperti kita sama sekali tidak mempermasalahkan tindakannya. Selanjutnya, cara melihat diri kita mempunyai sifat tinggi hati atau tidak. Pertama, pahami sifat sombong yang dimiliki. Sebaiknya pahami dulu kesombongan yang sering kita tunjukkan, apakah karena kekayaan, status sosial, jabatan tinggi, atau kepintaran kita. Karena hal-hal itulah yang kerap memunculkan sifat sombong dari diri seseorang. Lalu, kenali juga karakter sombong yang ada dalam diri kita sendiri. Apakah kita lebih cenderung sombong dalam bersifat, sombong dalam ucapan, atau sombong di dalam pikiran, atau bahkan gabungan dari semuanya. Dengan mengenali dan memahami sifat juga karakter sombong yang dimiliki, kita akan mengetahui apa yang harus diprioritaskan dalam menghilangkan kesombongan diri dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, kenali kekurangan diri sendiri. Sifat sombong biasanya memang dipicu oleh kelebihan atau keunggulan yang dimiliki dibanding orang lain. Karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kadar kesombongan adalah mengetahui dan mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Begitu juga manusia yang sangat pandai dalam suatu bidang keilmuan, tapi pasti ada bidang keilmuan yang lain tidak mampu dikuasai. Dengan mengetahui bahwa ada kekurangan di dalam diri kita, maka kita bisa tersadar bahwa selalu ada langit di atas langit, selalu ada yang terbaik dari yang terbaik, best of the best. Dan yang ketiga, berhenti memikirkan kelebihan diri sendiri. Kamu boleh bangga dengan kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada kamu, tapi jangan terus-menerus memikirkan kelebihan tersebut. Kebiasaan inilah yang kemudian akan memicu munculnya sifat sombong. Karena itu, sehebat apapun kamu dalam bidang tersebut, biarlah orang lain yang menilai, bukan diri kamu sendiri yang menilai. Ketika sebuah kelebihan dinilai oleh diri sendiri, yang ada hanyalah rasa sombong. Dan yang keempat, sejajarkan diri dengan orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain merupakan cikal bakal munculnya sifat sombong. Karena itu, untuk menghindari sifat sombong tersebut, posisikan diri selalu sejajar dengan orang lain. Tidak ada perbedaan di antara kamu dengan orang yang lain. Makna dari pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, harus kamu selami dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kamu seorang direktur pun, jangan posisikan diri kamu terlalu jauh di atas para bawahan. Selanjutnya yang kelima, yaitu jangan menilai orang dari penampilannya saja, atau don't judge book by the cover. Pernahkah kamu melihat orang kaya raya yang
tampilannya tapi sederhana? Pasti ada, tapi jumlahnya sedikit. Contohnya pemilik hampir semua akun sosial media yang kamu miliki, Tuan Mark. Dan orang Indonesia juga ada, tapi dia sudah meninggal, yaitu almarhum Bob Sadino. Beliau pemilik dari jaringan usaha Kenfood dan Kimchi. Boleh jadi orang yang Anda nilai kumuh atau kotor justru punya lebih banyak kebaikan di dalam dirinya. Bisa juga orang yang Anda hormati karena selalu tampil rapi dan necis ternyata seorang koruptor kelas kakap. Ada begitu banyak dampak buruk dari sifat sombong, dari mulai dijauhi teman atau sahabat, hingga yang paling parah adalah pikiran Anda akan selalu dinaungi aura negatif. Tak heran jika kehidupan Anda pun akan lebih kuat sisi negatif dibanding sisi positif. Seorang yang sombong berpikir bahwa ia memiliki segalanya, namun orang yang bertakwa tahu bahwa semuanya adalah milik yang di atas. Dan itu adalah penjelasan saya dari TAS Kewarganegaraan. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih dan salam sejahtera.